Hai guys, welcome back to my channel. Puji Tuhan batuku sudah mulai keluar. Namun saya ada banyak hasil trading saya minggu ini lumayan up down ya. Jadi saya coba memberikan hasil trading saya di gold hari Rabu kalau nggak salah. Rabu apa Selasa? Let me check. Saya buang dulu semua ini dan kamu yang sudah sering di channel ini pasti akan paham dengan sistem trading saya ya. Sudah nggak heran lagi dengan level-level penentuan support and resistance saya. Kamis apa hari Rabu? Kayaknya hari Rabu deh saya trading gold. So let me check. Saya short. Oke. Kamis. Ini enggak ya? I don't know. Let me see. Anyways, oke. Kamu yang bertanya, ini batuk saya masih ada 10% tapi udah much better. Kalau kamu bertanya kenapa itu ada gaping-gaping gitu, karena saya uncheck ini. Look. Uncheck. Oke. Kamu bisa melakukan itu di trading view atau RTH. Oke, regular trading hours yang dimana hanya New York sesi. Oke, bagaimana saya mendraw? Nah, kalau ada yang bertanya, apakah saya berpatokan memakai apa namanya? Memakai moving average? Tidak. Cuman moving average yang ada di sini kalau ada yang bertanya, moving average yang saya gunakan di sini adalah 5, 5 dan 9. Nah, I believe I believe di sini kah? Let me see guys. Hari Selasa apa hari kayaknya antara hari Selasa atau hari Rabu. Saya trading gold ya, saya trading gold dan saya akan coba menunjukkan di sini karena kamu ini seperti kamu backtesting loh guys, jadi jangan malas mereview last trading kamu. Kalau ada haters di sini yang mengatakan, oh gampang sekali kita mengambil data yang sudah ada, Anda sangat benar. Dan mengapa Anda bikin asumsi kalau saya memberikan kamu video yang saya create dengan palsu-palsu, apakah saya punya waktu dengan itu guys? Saya bikin video begini aja, bukan gampang waktu saya. Karena di mana hidupku itu di Amerika, bukan kayak di Indonesia, punya Simba, punya pembantu ya. Jadi, mengapa saya sharing begini? Ini seperti backtesting, you know. Backtesting itu sangat-sangat banyak gunanya untuk kamu melihat hasil tradingmu tadi gitu loh. I don't know what it is. I don't know what day. Anyways, saya sudah lupa segala-galanya maklum guys. Otak ini masih belum stabil karena aku jujur memiliki kesulitan trading di minggu lalu dan sebetulnya udah 3 minggu berturut-turut trading saya itu tidak maksimal. Dan kenapa? Ya karena aku memiliki struggle, batuk, segala macam guys. So, jika kamu perhatikan bagaimana saya menentukan level-level ya begini. Jika kamu lihat ini adalah yang dimana resistance become support, ini biasanya akan dilakukan di kemudian hari. Makanya kalau kamu melihat ada level begini, kamu lihat ke kiri deh. Lihat ke kiri. Dari time frame 1 jam, saya menentukan level saya untuk trading per hari ini. Karena aku bukan scalper dan aku bukan swing trading. Kenapa saya memilih dari 1 jam? Karena dari 1 jam ini kita bisa menangkap pergerakan market pada hari itu. Tidak perlu 100% guys. It's not easy, you know. Tidak gampang untuk
bisa tidak gampang untuk mengambil semua movement ini, ya paling tidak satu candle begini aja di 1 jam. Kalau kamu pergi ke 5 menit atau ke 2 menit itu udah ratusan poin, you know what I mean? So, saya menentukan level ini seperti yang Anda lihat, ini weekly, ini day, oke? Saya akan melihat ini. Nah, overall peraturan saya selalu trading dengan trending. Ini kita masih bullish, namun kita lagi ada pullback yang sangat banyak ya. Semenjak kita memprint 3.509 itu, ya ini kamu harus expecting ada. Tidak ada yang langsung seperti ini. Tidak ada yang terus dia, pasti ada pullbacknya guys. Jadi yang merah ini pernah saya katakan di multi time frame analisis saya. Jika kamu mengulang-ulang itu video itu, banyak sekali pelajaran saya berikan ke kalian. Jika kamu melihat ini di 1 minggu ada pullbacknya artinya ya dia jadi bearish, maka yang di 1 hari dia bakalan bullish. Begitu juga sebaliknya, kalau bullish dia di 1 jam, lihat pasti ada di 15 menit dia bearish. Begitu. Jadi kamu harus melihat apa kata si one day, apa katanya si day time frame, week time frame, satu jam di 15 menit gitu. Jadi jangan hanya melihat di time frame 1 menit, 2 menit, 3 menit, 15 menit. Dulu saya melakukan itu karena aku scalper guys. Namun, kalaupun kamu scalper, dari paling tidak 1 jam itu kamu harus memahami di 1 jam. Karena kalau kamu bisa memahami gimana pergerakan di 1 jam ini, saya pikir scalpermu juga bakalan lebih bagus. Anyways, oke, di mana sih saya ya? Di mana ya? Oke, I believe, saya yakin kalau enggak Selasa hari Rabu ya. Kalau tidak Selasa hari Rabu. Yang jelas saya bikin videonya 3144 something like that kalau nggak salah. Aku masih ingat loh guys. Ya di sini, di antara sini. Saya ada level 3144. Aku masih sangat ingat, saya kasih itu di post YouTube saya. Jadi kalau kamu yang, oh my god, excuse me. Kalau kamu ada yang melihat, oh itu data sebelumnya. Guys, ini backtesting, ini review tentang trading saya ya. Yang dimana saya nggak ada waktu untuk bikin kayak apa ya, membikin video yang bahkan saya tidak trading, oke? Karena hidupku itu di Amerika ini kasar guys, keras. Tidak ada yang membantu saya secara fisik. Jadi saya masih babu, masih ibu, masih rempong, masih supir, segala macam lah. So, ini adalah, masih ingat saya. Ini adalah take profit, setelah ini di take profit pada saat itu. Jadi saya bikin asumsi ini bakalan di take profit, dan dia nggak di take pada saat itu karena saya melihat ini, oh ya ini dia guys, karena saya melihat ini sangat strong. Jadi ini consolidation yang dimana kalau kamu pergi ke 15 menit, jika kamu pergi ke 15 menit di sini, dimana ini consolidation dan kemudian lanjut dia ke bawah. Kemudian juga kalau kamu di time frame kecil, karena kamu tahu sendiri saya mengatur trading saya exit atau enter itu dari time frame yang kecil ya. Di mana sih hari Senin, hari apa ini? I think hari Rabu lah, hari Rabu kok. Okay, anyways, forget about it. I'm so tired. Apa yang kamu pelajari di sini, guys? Di sini.
Jadi, jika kamu memahami IB, initial balance, yaitu ini 1 jam. Kalau nggak salah, saya masih melakukan hal seperti ini waktu itu. Oke, initial balance-nya udah keluar di sini. Jadi saya expecting ini. Namun saat itu, walaupun market sudah tutup, kita nggak pergi ke 3144 di level yang saya tentukan. Di sini. Oke, mari kita pergi ke extended hour biar kamu nggak bingung nanti. Kalau saya udah auto paham karena aku tahu apa yang saya lakukan di chart saya. Jadi jika kamu perhatikan ini guys, yang saat itu saya lakukan, 3 hari yang lalu yang saya lakukan, saya melihat kelemahan di sini. Karena base 1 minggu sama 1 hari, kita masih sangat bearish di sini. Kita bearish di sini. Dan jika kamu perhatikan, candle analysis yang pernah saya sharing ke kalian adalah bukan hanya di 5 menit, 1 jam, 15 menit, berlaku di semua time frame. Candle analysis yang saya pernah kasih tahu ke kalian atau saya bikin videonya ini 1, 2, 3 bar play, oke? Ini juga termasuk 1, 2, 3 bar play. Ini lagi lebih seksi. Ini memberikan aku conviction bakalan kita berlanjut untuk bearish. Dan juga saya melihat ini, kita masih pullback di sini. Masih pullback. Oke? Jadi base dari sini guys, bukan hanya dari sini saja. Jadi makanya aku bilang kamu harus menikahkan atau menggabungkan apa pemahamanmu di 1 minggu, di 1 hari, di 1 jam. Jadi jangan hanya di 1 jam. Bisa kamu di sini salah paham. Bisa aja ini bearish, namun di sini mengatakan kalau kamu harus beli, you know. Bisa aja jika kamu mengabaikan ini, hal ini dan ini, kamu bisa terperangkap di sini. Sangat-sangat terperangkap. Kenapa? Kalau kamu hanya melihat bearish, kita hapus dulu ini ya. Mengapa? Karena peraturan saya selalu mengatakan kalau saya akan trading dengan trend. Nah, kamu kira di sini bakalan terus dia downtrend. Jadi mungkin kamu pikir di sini bakalan apa? Bakalan berlanjut dia ke bawah. Namun apa? Dia bounce up. Makanya perlu kamu perhatikan gimana sifat candle analysis. Sifat candle di 1 hari itu sangat-sangat perlu kamu pahami. Juga di 1 minggu. You know? So, inilah hasil trading saya. Namun, saya sangat-sangat positif kalau saya enter. Let me see, saya enter di mana di time frame kecil. Waktu itu saya coba untuk holding, namun saya nggak suka dengan consolidation yang lama. Nah, saya enternya antara I believe something here. Dan take loss saya itu kita hapus dulu ini ya guys. Dan stop loss saya di sini kan. Dan waktu itu saya trading hanya 1 kontrak guys. Jadi take profit saya di mana? Di sini. 144 di sini. Nah, di mana itu enggak live biar bisa. Nah, waktu itu saya bikin skenarionya di sini. Saya akan di hit sebelum market close. I expecting at that time. But saya decide karena aku bawa anakku ke sekolah pakai taman waktu itu. And then di saat market dia udah keep going down and I see that up again. I'm like, and then I see down and then
I put my stop loss here, guys. Jadi seandainya pun aku terstop out, saya sudah lock like 200 something dollar, you know. Jadi saya pulang dari market atau dari mana, saya melihat ini terlalu consolidation, and I believe I'm exit somewhere, something like here. Yeah. And then waktu kita open di sore, namun saya melihat karena sore atau Asia session ini ya guys, dan saya buka market di sore hari pas saya mau bikin journal, and I'm like, kampret lu, you know what I mean? Ini si kampret ini udah hit take profit yang saya tuju. Nah, sekarang ada yang perlu saya katakan ke kalian, itulah kekurangannya jika kita memiliki prop. Karena prop account itu, Topstake, APEC, atau apa segala macam yang kamu pakai, My Future Funding, mereka akan auto close, guys. Jadi kamu nggak bisa swing. Jadi jam 2 kalau di California jam 2 ya kalau APEC, tapi kalau Topstake itu jam 1.15 udah tutup, jam 1.15 apa 1.10 something like that. So itu udah auto close, guys. Saya pakai Topstake waktu itu kalau nggak salah. And then kita buka di antara jam-jam 3-an, kalau nggak salah, di sini dia buka jam kamu lihat ini jam 15, ini jam 15 itu jam 3 di jam 3 di California. And look at this. So yeah, that's how my trading this week di gold. Karena saya mencoba untuk avoid ini NQ. Jelek sekali, apalagi jika kamu trading NQ yang hari, aduh, ini fair value gap ini. Sangat recok ya guys. Look at this guys. Makanya aku bilang avoid trading di 30 menit pertama. Ini bukan hari Jumat aja. Saya tahu hari Kamis juga ada begitu. Let me see. Ini. Look at that. Saya stop out di sini loh guys. Look at this. 30 menit. Sangat ugly. Ini juga termasuk jelek ini. All day. Ini artinya bunuh diri. Kecuali kamu yang super fast thinker atau trader yang sangat scalper, ya ini aku tahu beberapa teman saya, dia itu malah suka range. Dia trading di range begini. Jadi dia enter di sini, exit di sini. And then enter di sini, exit di sini. Gila ya. Jadi fast thinker. Jadi bahkan dia yang bagusnya malah dia di sini di jam London ya, bagus movementnya. Jadi kalau kalian tinggal di Asia atau di Indonesia, kalian bisa men-capture ini, movingnya ini. Anyways, okay guys, that's all for today. Hopefully ini memberikan satu sign di kalian, di mana kalian makin paham dengan hasil trading saya, oke? Lagi-lagi, mungkin kamu nggak mungkin aku tidak memberikan kalian barusan di gold apa yang saya lakukan di sini. Nah, oke. Di sini saya selalu ada rule peraturan jika price dia open di sdi hold dia di sini, maka saya selalu bikin skenario dari 5 menit. Oke guys. Sorry, bukan 5 menit karena aku tradingnya di IB, initial balance. Yang dimana kamu tahu 5 menit itu jadi level reference setelah 1 jam. Jadi yang dimana kalau
jika jika price dia kembali, karena dia ada aja dia kembali ke inisial ke OP guys. OP juga kita harus ada juga OP di gold ya, karena saya jarang trading gold. Jadi biar kamu nggak salah paham dengan gaya trading saya, karena ini wajib juga ini ada. Cuman dia 1 jam sebelum Nasdaq open. Nah, seandainya tadinya saya lihat market, karena ini sangat mungkin dia kembali ke sini, and then dia akan melakukan begini, saya akan melihat dia up. You know, itu skenario pertama saya. Namun biasanya sudah seperti ini, apalagi di 1 jam dia sangat besar candlenya, itu sangat-sangat susah untuk pergi ke OP level di sini. Jadi jika saya akan memberikan kamu di sini satu pelajaran yang saya dapat dari PC Investor juga, oke? Nah, dari sini ya. Namun jika kamu perhatikan ini, bikin Fibonacci levelmu 50%, 61, semua saya unchecklist. Biasanya kalau dia ditolak di sini, maka kita akan down. Siapa di sini yang suka pakai Fibonacci level? Ini untuk membantumu aja sih guys. Kalau saya tidak pakai ini untuk reference, untuk menambah sedikit, membantu kelancaran tradingmu. Jadi 50 sama 61,8 itu adalah gold magnet buat level trading saya. Dimana kalau 50 dia ditolak, kemungkinan besar kita akan down gitu. Nah, selagi ini di respecting, dia tidak pergi ke 61, maka saya akan berantisipasi untuk jual gitu. Itu kalau Fibonacci level ya. Namun yang saya perhatikan di sini, ini adalah kelemahan, yaitu ID yang saya bilang tadi. Dan saya melihat ini setengah 50% Fibonacci level, atau kamu di sini pasti ada menemukan initial balance or something. Atau sorry, bukan initial balance, fair value gap, something like that. Okay? So anyways, saya sangat-sangat punya conviction kalau ini bakalan lanjut ke bawah, karena saya menemukan weakness di sini. So itulah dia, walaupun matter of time dia saat itu tidak hit level berikutnya, yaitu di sini waktu itu, sooner or later dia akan hit guys. Ini. Jadi kalau kamu punya kapital sendiri, kamu bisa swing trading itu. Biarin aja sampai kamu take profit di level itu. Itu akan memberikan kamu satisfy yang sangat luar biasa, karena kamu ikuti rule kamu. Dan di situ kamu lebih memahami, oh ternyata level to level strategi ini sangat efektif gitu loh guys. So hopefully ini akan membantu kalian, but ya itulah trading guys. It's not easy, right? Namun jangan menyerah aja sih, ku bilang. Nggak ada yang gampang-gampang dalam hidup trading ini ya. Dengan kesehatanmu, dengan masalah pribadimu, dengan kerempongan anak-anak, itu sangat-sangat berkaitan dengan hasil tradingmu. Kalau kamu nggak feeling, nggak mood, ya memang harusnya kita nggak usah trading sih. Nah itu yang saya lakukan waktu saya sakit, nggak bisa tidur, batuk. Aku trading, jadi saya block account guys. Ada 10, mungkin lebih, ada 10 karena saya punya 5 ya. 5 di take profit trader, itu semua udah funding loh guys. Express juga 5, saya semua block. Jadi saya memulai hari Senin Express account. Memulai combine. Ya agak error otak saya memikirkan itu, sangat mengecewakan. Namun saya bertanggung jawab atas perbuatanku.
Jadi jangan seperti saya guys. Itu sifat impulsif saya yang sangat jelek sih guys. Saya coba untuk lebih self control, lebih take it easy, yaitu dia karena saking cintanya ke chart gitu loh guys. Tapi cinta pun jadi menyakiti kita ya nggak bagus kan. So ya, makanya aku bilang setiap hari saya itu masih belajar loh guys. Ini journey. Saya memberikan perjalanan saya, journey saya sebagai trading. Nggak ada yang di hiding, nggak ada yang dibangga-banggakan. Aku bilang sama kalian, trading ini bisa mengubah hidup dan tergantung diri sendiri. Mampu nggak melalui kegelapan ini, kestrugglean ini gitu loh guys. Jadi kalau aku bilang aku sudah terlanjur 6 tahun dan aku sangat mencintainya, enggak akan masalah gimana sulitnya dan susahnya, I will keep going. So I will never give up. Saya nggak akan menyerah karena aku sangat suka dan saya juga mengalami rasa memiliki uang dari hasil trading saya dan masih sangat-sangat jauh dari yang namanya suksesmu guys, masih sangat jauh. Bahkan saya masih memiliki dua list untuk mengikuti bootcamp. Kalau kamu ingin kepo, it's okay kepo guys, asal keponya itu di positif ya kan. Kalau kamu mau tahu semua gaya-gaya trading saya, tentu ini level ini dari Rick Trades di mana dia mentornya dia adalah Stockwolf Market, Andrew Diaz, di mana dia tinggal di California juga. Saya ingin ke sana juga. Dia ada private guys, private 1-1 dia mentoring, tetapi $35, $35.000. Saya sudah cek di websitenya. And suatu saat kalau saya sudah punya 50.000 misalkan, hopefully dalam 1 tahun ini, saya akan investkan itu untuk dia. Jadi kalau kamu mau jadi benaran trader yang sungguhan, ku bilang ya, jangan pelit ilmu loh. Jangan. Itu delusional istilahnya. Kalau orang bilang, oh dia udah habis 500 juta, 1 miliar, tetapi dia nggak beruntung. Itu pemikiran orang miskin atau yang super pelit ya. Itu greedy. Artinya kamu ada uang atau ada penghasilan, ada keuntungan dari hasil tradingmu, tapi kamu nggak berani untuk memperdalam ilmunya. Berarti kamu sifat trader yang 95% yang hanya untuk keuntungan semata. Kamu nggak mau memberikan dirimu reward dengan hadiah. Oke, aku akan memperdalam. Berarti kamu mungkin masih gimana ya? Masih standar trader yang tanggung, ku bilang. Jadi kalau saya enggak guys. Kalau saya masukkan kaki saya masukkan dua-duanya. Saya tidak mau setengah-setengah gitu. Saya enggak mau 50%. Makanya mungkin kamu lihat sangat unik ini, si ibu ini udah beli dari si A, si B, si C. Memang itu menurut saya, at least untuk saya, trial and error itu adalah kunci kamu untuk menjadi trader yang sungguhan. Kamu ambil kelas dari si A, si B, si C, si D. Namun pada ujungnya kamu rangkum, kamu pilih mana yang membuat kamu feeling confident, you know? Jadi memang tidak semua seberuntung saya, tapi ku bilang saya nggak beruntung loh guys. Saya semuanya ini dari hasil trading saya investasikan di saya gitu loh guys. Jadi I think ya at least itu buat saya. Memang setiap orang memiliki perspektif yang berbeda and that's okay. So ya jangan ragu untuk ikut si A, si B, si C, si D. And at the end of the day, kamu melihat dan kamu memiliki open-minded, oh ternyata trading itu si A memiliki strategi, si A, si B, si C itu berbeda.
As long as work for you, is good for you. Kalau saya yang punya si PCE itu working loh buat saya, scalping. Nah, punya si retreat ini, jujur ku bilang aku masih struggle untuk mengholding karena aku dari scalper guys, selama 3 tahun dengan PC, ini aku udah sangat maksimum. Nah, sekarang dengan yang saya ikuti sekarang, mengholding ini, aku punya kesulitan untuk holding long di sini. Kadang setengah saya udah anxiety atau aduh gimana nih. Nah, makanya banyak sekali tantangan lah aku bilang. Oke guys, terlalu banyak informasi atau TMI, too much information. Bye-bye guys. I gotta go to park. Semoga ini membantu and see you in the next video. And I'm thinking about next week. I'm trying to live. Maybe I can do like that, right? See you. Bye-bye.